kita masuk ke pembahasan kita. Kalau demikian, apa artinya Pak Tumpal pengharapan yang memperbarui? Ya. Kata pembaharuan, ya sudah 3 tahun yang lalu nggak boleh kata lagi pakai H. Ada perubahan dalam KBBI. Jadi pembaruan jadi pembaruan, jadi kata baru nggak boleh hilang. Jadi memperbarui. Ya. Memperbarui cara pandang kita. Saya mengajak kita melihat perbandingan antara Ayub dengan 2 Petrus 3. Ya, silakan saudara lihat ya 2 Petrus 3. Jemaat di Asia kecil menghadapi penderitaan. Tidak sedikit di antara mereka ada yang disiksa, dihukum. Bahkan tidak sedikit di antara mereka harus mengalami kematian. Karena ada orang-orang yang mempersekusi mereka. Nah 2 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat 18. Kalau saudara baca bagian ini menarik sekali saudara. Kenapa? Bagian ini menceritakan kepada kita bahwa pengharapan itu selalu punya nilai. Ya, memperbarui mindset kita. Ayat 10 dikatakan di sini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dengan segala di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini mengajarkan kepada kita cara pandang, saudara. Apapun yang di dunia ini, sewaktu-waktu Tuhan bisa ubah. Apa yang kau bilang berharga, langsung bisa menjadi sesuatu yang tidak berharga. Apa yang kau banggakan, bisa hilang lenyap. Kartu yang dituntut dalam bagian ini, jangan bergantung kepada sesuatu yang mudah lenyap, termasuk kesehatan kita. Tapi apa yang harus engkau banggakan dalam dirimu? Apa yang harus engkau pertahankan? Di sini dikatakan kesalehanmu dan juga berkaitan dengan kesucian hidupmu. Itulah yang menentukan. Jikalau Tuhan nanti akan datang, engkau sudah siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Jadi kita harus mempertahankan kesucian kita. Kita harus mempertahankan kesalehan kita. Jadi dalam bagian ini saudara, cara pandang kita yang pertama diperbarui adalah cara pandang melihat mana yang penting, mana yang tidak penting dalam hidup ini. Jadi jangan kau menganggap harta itu paling penting. Kedudukanmu itu paling penting. Kalau engkau diizinkan dapat harta, engkau dikasih kedudukan, engkau dikasih kepopuleran, itu adalah bonus. Tapi bukan itu yang lebih penting. Yang lebih penting adalah nilai kesucianmu. Yang lebih penting adalah nilai kesalehanmu. Jadi first thing first kita itu diperbarui cara pandang kita. Sehingga kita akhirnya memperkaya kekayaan rohani kita. Maka ayat selanjutnya dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Terdapat kebenaran. Jadi saudara, jangan mengatakan seluruh comfort zone saya ini ada di dunia ini. Tidak, saudara. Dunia ini akan bisa berlalu. Kenikmatan hidup kita bukan di dunia ini. Kenikmatan hidup kita kalau kita nanti di surga, dunia yang baru, langit baru, bumi baru. Apa artinya? Bumi inilah yang diperbarui. Langit itulah yang diperbarui. Jadi Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang baru lagi, yang sifatnya itu adalah seperti kayak surga begitu, yang pengertian kita ada dunia yang berbeda. Tidak. Tuhan menciptakan langit dan bumi baru. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita, saudara. Itulah menjadi keinginan kita. Ya. Dan di sini kita diubah cara pandang kita, saudara. Untuk apa? Untuk kita punya kerinduan yang paling utama pada waktu kita hidup di surga. Ya.
14 dan lain-lain dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Apa artinya, saudara? Selalu hormati Tuhan Yesus sebagai penebus dirimu. Selalu menghormati Kristus dalam nilai misinya menyelamatkan kita. Hormati Kristus sebagai penebus kita. Hormati Kristus sebagai kepala rumah tangga kita. Hormati Kristus sebagai kepala daripada gereja. Suami istri harus melihat kepala keluarga kita ada Kristus. Kita anak-anak ketika engkau menghormati orang tua, ingat engkau hormati Kristus. Jadi dalam bagian ini dikatakan perdamaian dengan Dia. Apa artinya, saudara? Jangan menyedihkan hati Tuhan, jangan menyakiti hati Tuhan, karena kita salah memandang COVID. Jangan menyedihkan hati Tuhan, karena kita salah melangkah dalam ketaatan kita. Jadi mindset kita harus diperbarui. Dan 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara-saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. 17-14 ini penting. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Mungkinkah kita tersesat dalam masa pandemi ini? Cara pandang kita menganggap ini ada konspirasi, ada ini. Akhirnya kita menjadi orang yang menghakimi orang, menyalahkan orang. Kita menjadi orang yang parno, psikomatis, dan lain-lain. Mungkin. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara lihat, Tuhan puncaknya dalam bagian ini meminta kita bertumbuh. Jadi mindset kita harus diubah, saudara. Melihat daripada kesulitan dan penderitaan ini tidak lain, iman kita harus bertumbuh. Tidak boleh stuck, tidak boleh mundur. Harus bertumbuh. Maka yang kedua, pengharapannya memperbarui. Salah satunya adalah memperbarui iman kita. Apa yang diperbarui iman daripada Ayub? Dari orang lain saja aku tentang kenal Engkau ya Tuhan. Sekarang dengan mata kepalaku sendiri, aku kenal tentang Engkau. Jadi Ayub punya pengalaman rohani secara pribadi. Melalui malapetaka yang menimpa dia. Melalui penderitaan lepas penderitaan yang dia hadapi. Dia katakan, Tuhan terima kasih. Akhirnya Ayub keluar kata syukur. Keluar kata syukur. Dan keluar lagi kata kebahagiaan, di mana dia akhirnya bisa mengenal Tuhan secara pribadi dalam pengalaman rohani kita. Jadi saya percaya jika kita masih diizinkan sekarang hidup, kita bisa survive, kita bisa melewati tantangan ini, saudara. Tidak lain, Tuhan sedang menunjukkan pengalaman rohanimu yang baru bersama dengan Dia. Bukan berarti kita langsung spekulasi, kita mencobai diri tidak pakai masker di mana-mana, kita tidak rajin cuci tangan dan tidak. Itu harus dilakukan, prosedur itu. Tapi minimal dari sini, saudara, iman kita punya pengalaman Tuhan terima kasih. Boleh melewati masa-masa sulit bersama dengan Engkau. Akhirnya imanmu selalu melihat Tuhan. Tanganmu bergantung terus kepada Dia, saudara. Dan ini yang dilakukan Ayub. Maka setelah Ayub melewati itu, semuanya dipulihkan. Istrinya bisa produktif, langsung punya anak. 10 bukan berarti kembar. Saya percaya itu semua proses waktu. Hartanya perlahan-lahan semua dikembalikan. Teman-teman semuanya dikembalikan. Pemulihan di luar akal pikiran manusia. Pemulihan secara ekonomi di luar akal daripada manusia. Semuanya dipulihkan. Tapi kuncinya apa?
imanmu dulu harus mengalami pemulihan. Jadi di sini saudara kita lihat kenapa Yakub diubah menjadi nama Israel. Kenapa harus melalui pergumulan dengan Tuhan sampai ada tanda kepincangan di salah satu kakinya. Karena ingin memberikan tahu kepada Yakub, kamu sekarang menjadi orang yang berperang untuk aku. Bukan berperang untuk kelemahan dirimu. Akhirnya engkau hanya menjadi orang yang play safe, cari aman, menipu. Tidak. Sekarang engkau berperang untuk aku. Engkau menjadi orang yang harus menyatakan kebesaranku. Bukan engkau akhirnya terus cari pembelaan untuk kelemahan dirimu. Engkau pakai spekulasi, engkau pakai seluruh hal yang bersifat menipu. Tidak. Namamu sekarang Israel. Bukan lagi Yakub. Ini menjelaskan kepada kita kunci perubahan itu. Iman dia melihat Tuhan. Dan dia memperbarui. Hidupku adalah bukan untuk menutupi kelemahanku. Sehingga aku menghalalkan banyak cara. Tidak. Sekarang hidupku sudah baru dalam Tuhan. Aku menyatakan iman yang menang dalam Tuhan. God's fighter. Itulah tema hidupku. Maka nama Israel menjadi nama yang baru. Untuk dia memiliki iman yang baru, memperbarui setiap dia menghadapi kesulitan, tidak boleh lari lagi, hadapi. Maka ketika dia ingin menghadapi Laban pun, dia harus hadapi dengan terbuka. Itu mertuamu. Jangan lari. Ingin menghadapi kakaknya juga gitu. Jangan lari, hadapi. Kenapa? God's fighter. Engkau harus menjadi orang yang gentleman di hadapan Tuhan. Engkau tidak boleh lagi menjadi orang penakut. Dan engkau boleh lagi pakai tipu menipu. Engkau harus menjadi orang yang jujur. Orang yang sungguh-sungguh iman di depan. Bukan ketakutan di depan. Ketiga, memperbarui perjuangan hidup kita. Saya percaya ketika Ayub sudah dipulihkan, Ayub 42. Ketika dia mendapatkan lagi harta, kepopuleran, mendapatkan lagi anak. Itulah tugas tanggung jawab kita. Dan kenapa itu semua bisa cepat diraih? Karena ada penyertaan Tuhan. Bagaimana dengan pemulihan daripada Yusuf? Apakah Yusuf tipe laki-laki yang tidak punya emosi yang begitu sangat lemah? Dia dipisahkan oleh ayahnya, dia dipisahkan oleh adiknya, dia menjadi seorang pembantu rumah tangga, akhirnya difitnah masuk dalam penjara. Apakah dia begitu kuat? Alkitab mencatat dia orang yang kuat. Tetapi yang menarik daripada seluruh kisah tokoh-tokoh Alkitab, yang paling kita lihat ada kesamaan dari Nehemia, dari Daud, orang-orang hebat yang ada dalam Alkitab, selalu mereka punya nilai perjuangan hidup yang selalu siap diperbarui oleh Tuhan lifestyle mereka. Jadi perjuangan hidup yang punya nilai pembaruan dalam lifestyle mereka, itu selalu ada dalam setiap tokoh-tokoh Alkitab. Maka pada waktu kita melihat inilah saudara, kita sadar kenapa pengharapan selalu punya nilai pembaruan. Kenapa pengharapannya memperbarui? Itu pertama ke dalam cara pandang kita, membangun kualitas iman kita, membangun target-target perjuangan iman kita dalam lifestyle kita. Tidak lain saudara, kitalah agen pembaruan. Kita garam dan terang dunia. Tapi ingatlah, dunia ini sudah menjadi milik setan. Dari bagaimana orang-orang bisa melihat Tuhan memakai diri kita? Karena kita adalah suratan yang terbuka. Jadi apa yang dikatakan oleh Petrus yang tadi kita baca? Jemaat Asia kecil ditangkap, disiksa. Bisnis mereka dipersulit, hidup mereka dipersulit. Tapi mereka tetap dituntut, berkatilah orang yang sudah menganiaya kamu. Di dalam khotbah Yesus dikatakan berbahagialah kita yang memang kita menderita karena kebenaran. Kenapa saudara? Karena kita adalah agen pembaruan. Kedua, kita harus mempengaruhi banyak orang lain secara positif, bukan negatif. Kita harus mempengaruhi orang lain untuk kembali lihat Tuhan. Jangan lihat diri. Saya berkali-kali katakan kepada anak saya, lihatlah apa yang terjadi di Jawa Timur. Banyak orang-orang di bawah umur 50 justru yang sakit. Lihatlah di Amerika. Banyak yang sakit justru anak-anak muda. Kenapa?
Karena mereka menganggap remeh COVID-19, dianggap ini penyakit Asia. Mereka tetap pesta pantai, tetap begini-begini. Akhirnya sekarang mereka banyak yang sakit dan yang mati. Kenapa? Mereka bukan agen pembaruan. Mereka menjadi agen yang sifatnya justru menunjukkan kita manusia punya kebebasan. Kita punya pilihan. Akhirnya mereka sekarang banyak yang sakit. Kita harus mempengaruhi orang lain untuk melihat Tuhan. Dan melihat diri kita kecil, kita lemah. Jangan sombong. Jadi dalam bagian inilah saudara, mari kita berpikir. Pengharapan yang memperbarui. Apakah sudah memperbarui dirimu? Pemulihan Ayub dimulai dengan pembaruan cara pandang dia melihat Tuhan. Iman dia mengalami pembaruan. Perjuangan dia mengalami pembaruan. Maka pemulihan itu terjadi. Jadi di sini saudara, kita harus belajar bagian ini semua dengan tepat. Karena Tuhan memprogram kita agen pembaruan. Hidup kita harus mempengaruhi banyak orang lain untuk melihat Tuhan. Bukan melihat kita. Melalui pekerjaan usaha bisnis kita, studi kita. Orang lain harus melihat Tuhan. Bukan melihat kita. Dunia sekarang suruh lihat kita terus. Kenapa? Instagram kita sehari 10 foto masuk. Itu kecil patung pala saya 100. Itu parah. Selfie itu seperti kita itu mencuri kemuliaan Tuhan. Selfie itu seperti membuat kita ini digeser daripada misi Tuhan. Jadi bukan orang lihat Tuhan, sekarang orang lihat diri kita. Inilah dunia. Maka kalau saya tahu di jemaat Reform ini ada yang gila selfie, ya kan? Kasih tahu sama saya. Harus kita panggil untuk kita layani itu. Akhirnya dimanapun kau rajin masukin Instagram fotomu, makan apapun kau update, dimanapun kau update, tapi engkau tidak pernah mengupdate firman. Engkau tidak pernah menceritakan kebesaran Tuhan. Engkau menceritakan di mana engkau ada. Engkau seperti Tuhan yang maha hadir. Di mana hebat. Baru foto di jalan tol sudah ada di Purwakarta. Habis Purwakarta sampai Cirebon. Besok-besok, ada lagi sana. Luar biasa orang ini. Terus update. Tapi dia tidak pernah mengupdate cerita tentang Tuhan. Nah, waktu itulah engkau baru sadar, engkau digeser. Digeser. Jadi COVID-19 ini saudara mengingatkan kita semua. Sekarang saya tanya saudara, yang diupdate terus apa di seluruh dunia? Saya tanya, apa terus kan diupdate sekarang? COVID-19, benar kan? Jadi COVID-19 sekarang jadi artis di atas artis. Dia jadi bintang top. Nanti kalau peraih Oscar, nanti akan bikin film salah satunya COVID-19. Dia akan ceritakan mungkin ada tokoh yang bagaimana yang bersifat dramatisir dan nanti akan meraih Nobel. Kenapa saudara? Ini true story, benar gak? Jadi COVID-19 itu jadi bintang top. Dan setiap kita nanti kalau kita udah punya anak dan cucu, nggak akan lupa dengan COVID-19. Dan kau tidak akan pasti beri nama anakmu COVID-19. Kenapa saudara? Ini jadi artis. Tapi ini mengingatkan kepada kita, manusia sudah lupa diri. Maka Tuhan izinkan lama, supaya kita dikembalikan saudara. Engkau adalah agen pembaruan. Kenapa semua aku izinkan ini? Supaya kita manusia kembali kepada Tuhan. Kita punya pengharapan yang memperbarui cara pandang kita, iman kita, perjuangan kita. Dan ingat, jangan mempertontonkan apa yang kau miliki supaya orang lain lihat engkau. No. Jangan pakai Facebook, Instagram untuk menyatakan hebatnya dirimu, itu dosa. Nyatakanlah Tuhan melalui cara tulisanmu yang singkat mengandung aspek inciting. Ya, saya pernah lihat ada pemuda tuh tulis, saya minta seseorang suruh tegur, stupid mind statusnya. Itu menghina diri dan tidak sadar itu bukan cara pola orang Kristen. Ya, masa statusmu adalah apa? Stupid mind. Ya. Itu tidak inciting, itu penghinaan. Mind kita dicipta oleh Tuhan, itu berlian sekali. Dosa yang menghancurkan daripada cara berpikir kita.
Tapi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, statusmu masih menghina daripada pikiranmu atau memakai itu untuk menghina orang lain, betapa kita mengalami split spiritualitas. Ya, jadi dalam bagian saudara, kita tidak boleh seperti itu. Jadi kadang-kadang saya juga pernah tegur anak saya, punya status kurang bagus kata-katanya. Jadi sekarang kalau status WA-mu tulis apa coba? Terus statusmu tiap hari tulis apa? Sibuk terus, paling kau berketawa-tawa. Orang lihat nih, status sibuk tapi ketawa-tawa. Fasik, modern, ya itu. Jadi jujur aja kalau kamu sedang, itu nggak sore tulis sibuk. Paling orang lihat engkau ketawa-tawa begini. Tapi dalam bagian itu engkau sedang membodohi dirimu sendiri. Melalui apa? Media engkau tuh tulis. Kita kadang-kadang juga membodohi diri kita. Apapun yang terjadi kita update dalam status kita dan kita ceritakan. Paling Tuhan minta itu menjadi rahasia engkau dengan Tuhan. Nah inilah saudara, kadang-kadang dunia sudah berubah. Melalui COVID-19 kita diingatkan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kesimpulan, pengharapan yang pasti hanya dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang membahagiakan. Karena ujung-ujungnya selalu bisa menjadi good news. Ayub, jemaat Asia kecil, menjadi simbol mutiara iman yang bisa kita lihat perjalanan kesulitan mereka menjadi pembelajaran dalam sejarah Kristen. Pengharapan yang memperbarui seperti sinar penyertaan Tuhan sebagai sarana pembentukan dan latihan iman kita. Jadi jangan tolak kesulitan hidup. Jangan tolak penderitaan. Kalau Tuhan izinkan, tidak lain itu seperti pengharapan yang memperbarui seperti sinar dari Tuhan untuk membentuk melatih iman kita. Membangun pengharapan dalam Tuhan pasti tidak mengecewakan. Tapi engkau membangun pengharapan kepada manusia, pemerintah, pasti bisa mengecewakan. Jadi iman, pengharapan dan kasih, IPK, adalah trilogi perjuangan hidup kita. Iman akan berlalu pada saatnya. Pengharapan akan berlalu pada waktu kita sudah hidup di surga. Dan kasih yang tidak akan hilang. Jadi dalam bagian inilah saudara, ini sebagai kesempatan untuk kita mendemonstrasikan kualitas trilogi hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.